Shalom, salam sehat untuk kita sekalian dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Pendeta Meliana STH yang melayani di Resort GKE Tanah Siang. Pada hari ini akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan Jumat 18 Maret 2022. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, tiap-tiap hari ya Tuhan kami memerlukan firman-Mu sebagai pengingat, penuntun di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberkati sekalian kami, sehingga firman yang akan kami renungkan pada saat ini boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Diberkatilah kami yang mendengarkan, begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman pada saat ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Nas menjadi dasar perenungan kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga yang keenam, yang akan saya bacakan untuk kita sekalian pada saat ini. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga yang keenam di bawah perikop kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang berbahagia mereka mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara dalam kehidupannya hari lepas hari. Dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pemilik ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Roh Allah merupakan sumber kehidupan yang sanggup membangkitkan yang sudah mati. Kira-kira mengapa Allah menyatakan dirinya demikian? Apa yang terjadi dengan jemaat Sardis pada saat itu, sehingga Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pemilik roh Allah yang merupakan sumber kehidupan? Dan ternyata jemaat Sardis pada saat itu kehidupannya yang nampak tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Di mana dalam nas kita pada saat ini dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saya jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan terkadang kita lebih mementingkan penilaian di dalam hidup kita. Dan tentu dalam penilaian kita menginginkan yang baik. Dan terkadang kita mungkin tidak mau menerima apa yang benar. Dan melalui firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan bahwa penilaian Tuhan jauh lebih penting daripada penilaian manusia atau penilaian yang ada di seluruh dunia ini. Apa yang dikatakan, apa yang dinyatakan oleh Allah merupakan suatu kenyataan.
Jemaat Sardis tidak mengenal diri dan keadaan mereka yang sesungguhnya. Sehingga oleh sebab itu Tuhan memerintahkan agar jemaat Sardis kembali bangkit dan menguatkan apa yang masih bisa dan harus diperjuangkan di dalam iman kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara dikasih diberkati oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan bagaimana dengan keadaan kita dan gereja kita saat ini. Apakah di luar, apakah yang nampak, yang kita lihat, yang mungkin terlihat sibuk, terlihat baik-baik saja seperti jemaat di Sardis dalam perenungan kita pada saat ini, tetapi di dalamnya terdapat suatu kematian yang memprihatinkan? Apakah kita hanya terjebak pada kegiatan atau rutinitas ibadah dan juga beragam program yang seolah-olah menunjukkan suatu kehidupan, suatu keaktifan, tetapi di dalamnya tidak ada sesuatu yang menyenangkan hati Allah? Melalui firman Tuhan pada saat ini, mari kita mengintrospeksi diri kita dan kembali kepada Tuhan yang sumber kehidupan. Bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Allah kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, hidup kita terbuka luas dan Dia mengetahui segala apa yang kita kerjakan sebagai orang percaya. Dan Ia juga yang akan menilai itu semua. Jikalau apa yang kita dapati tidak baik, salah, Ia akan mengatakan itu tidak baik, itu salah. Mungkin melalui firman-Nya, melalui orang-orang di sekitar kita yang mengingatkan kita. Walaupun menyakitkan, tapi itu merupakan salah satu teguran dari Tuhan. Agar kita boleh berubah menjadi lebih baik. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, semua berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan maka dari itu, sejemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita hanya mendengarkan suatu hal yang enak didengar saja. Tetapi terkadang Tuhan menegur kita dengan sesuatu yang menurut pandangan kita tidak indah. Ketika manusia melihat sesuatu yang tidak indah, maka terkadang pasti juga kita berpikiran bahwa itu tidak baik. Mari kita belajar melihat dari sisi Tuhan. Walaupun segala sesuatu yang terjadi dikemas dalam sesuatu yang tidak indah menurut mata manusia, tetapi terkadang di situ merupakan suatu hal yang baik menurut Tuhan. Dan juga jangan kita selalu berharap bersandar pada penilaian standar manusia saja. Tapi kita diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini, bahwa penilai terbaik dari setiap pekerjaan, pelayanan, dan ketekunan kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, adalah Allah itu sendiri. Bukan diri kita, bukan orang lain. Maka dari itu, masih hidupkah iman kita kepada Tuhan? Biar itu semua kita jawab dan kita renungkan di dalam hati kita masing-masing.
Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya dan Ia memberkati firman-Nya saat ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang kami puji dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh diperdengarkan kepada kami sekalian pada saat ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami akan keberadaan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terkadang kami hanya memikirkan yang baik menurut pandangan orang lain saja, tidak mementingkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, melalui firman-Mu pada saat ini kami diingatkan agar mau melakukan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, tidak hanya menyenangkan diri kami sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, segala pelayanan kami, aktivitas pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan pergumulan kehidupan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Ketika kami lemah, kami akan percaya Tuhan yang sumber kekuatan senantiasa menopang dan memampukan kami melalui badai kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga apapun yang boleh kami kerjakan ya Tuhan, benar-benar tulus dari hati untuk kepujian dan kemuliaan akan nama Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebab kami kena percaya Tuhan, bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka dari itu biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami, bukanlah kehendak kami manusia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.